Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat kalian sekarang menjadi siswa-siswi di MTS 1 Trenggalek. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan kalian berhasil menjadi anak yang soleh dan solihah. Baiklah anak-anakku, pertemuan kali ini kita mempelajari tentang Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah qira'ah, Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Al-Quran mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat kalian sekarang menjadi siswa-siswi di MTS 1 Trenggalek. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan kalian berhasil menjadi anak yang soleh dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar kembali mengenai tentang sistem gerak hewan. Anak-anak sudah tahu organ-organ gerak pada hewan? Baiklah, akan Bapak jelaskan satu persatu supaya anak-anak bisa mengerti organ gerak pada hewan. Alat gerak pada hewan vertebrata adalah sebagai berikut. 1. Organ gerak ikan adalah sirip dan ekor. Fungsi sirip adalah sebagai pendorong utama ketika ikan berenang dan juga sebagai kemudi ketika bermanuver. Fungsi ekor untuk mengatur arah gerak berbelok. 2. Organ gerak burung adalah sayap dan kaki. Sayap membantu burung untuk terbang dan kaki membantu burung untuk berjalan. 3. Organ gerak reptil adalah perut dan kaki, misalnya pada kadal, buaya. Ada pula reptil yang bergerak hanya dengan perut, misalnya ular. 4. Organ gerak amfibi adalah kaki, misalnya katak bergerak dengan kaki berselaput. 5. Organ gerak mamalia adalah kaki, misalnya pada anjing, kucing, kambing. Kaki bagi mamalia berfungsi untuk berjalan dan berlari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Wah, cerah sekali ya wajah-wajahnya di tahun ajaran ini. Semoga kecerahan wajah-wajah ini bertahan sampai akhir semester ya Nanda. Baiklah, untuk tahun ajaran baru kita mulai dengan semangat baru, materi-materi baru, dan gaya belajar baru. Semangat ya! Oke, kita masuk materi pertama yaitu vektor. Apa itu vektor? Siapa yang tahu? Baiklah, Ibu langsung saja ya. Vektor adalah besaran yang memiliki besar. Apa itu besar? Panjang atau nilai dan arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, gaya, medan magnet, medan listrik, dan sebagainya. Itu adalah vektor. Sedangkan panjang, massa, suhu, luas merupakan besaran skalar. Besaran skalar artinya memiliki besar tetapi tidak memiliki arah. Nah, itulah dia. Berarti vektor tadi adalah dia memiliki besar dan arah. Secara geometris, sebuah vektor diwakilkan oleh sebuah ruas garis berarah dengan panjang ruas menunjukkan besar, sedangkan arahnya menunjukkan arah vektor tersebut. Jadi vektor nyatakan dengan huruf kecil yang dicetak tebal. Misalnya U atau diberi tanda panah di atasnya. Misalnya seperti ini, U garis tanda panah di atasnya. Nah, berarti
itu menunjukkan garis berarah dari A ke B. Nah, jadi sudah jelas ya Ananda, apa itu vektor, apa itu bukan vektor, pengertian vektor beserta lambang-lambang dan arahnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara penjumlahan dan perkalian vektor. Untuk pertemuan kali ini kita sudahi. Silakan kerjakan latihan halaman 110 nomor 1 sampai 5. Cukup sekian. Terima kasih, tetap semangat. Jangan lupa istirahat dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini anak-anakku? Semoga kita semua selalu sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum pembelajaran, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kalian tahu bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang membutuhkan perkawinan atau kawin dan pembuahan. Ya, di sini dilakukan dengan cara penyerbukan. Penyerbukan itu adalah apa? Penyerbukan itu bertemunya kepala sari dengan putik. Benang sari dengan kepala putik. Nah, penyerbukan itu adalah bertemunya benang sari dengan kepala putik. Nah, sekarang tugas kalian menuliskan macam-macam penyerbukan ya. Tuliskan pemahaman macam-macam penyerbukan beserta contohnya. Di situ ada penyerbukan sendiri, ada silang, ada tetangga dan bastar. Ya, itulah tadi tugas kalian hari ini dan bisa kalian kerjakan. Untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat, selalu optimis. Untuk kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang tumbuhan paku. Masih ingatkah kalian apakah ciri-ciri tumbuhan paku? Ya benar, ciri-ciri tumbuhan paku adalah sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akarnya berbentuk serabut, batangnya ada yang berada di dalam tanah yang disebut rizoma. Yang di atas permukaan tanah ada yang berupa pohon. Daunnya ada yang berukuran kecil yang disebut mikrofil dan ada yang berukuran besar yang disebut makrofil. Hidupnya ada yang di air dan di darat di tempat lembab. Ujung daun muda biasanya menggulung. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Sekarang kita lanjutkan tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji berkembang biak dengan apa? Iya benar, tumbuhan berbiji berkembang biak dengan biji. Berdasarkan letak biji dalam bakal buah, maka tumbuhan berbiji dibedakan menjadi dua kelompok,
yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperma dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma. Apakah perbedaan tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup? Ya, tumbuhan berbiji terbuka adalah tumbuhan yang bijinya tidak dibentuk di dalam bakal buah. Biji-biji ini hanya melekat pada permukaan atas sisik yang pipih dan terbuka, berbentuk kerucut yang disebut strobilus. Tumbuhan berbiji terbuka contohnya pinus, damar, pakis haji, ginkgo biloba, dan genetum genemon. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang bijinya terbungkus dalam buah yang dibentuk dari bakal buah atau ovarium. Tumbuhan berbiji disebut juga tumbuhan berbunga atau anthophyta karena menghasilkan bunga. Contoh tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga atau Mangifera indica, kacang tanah Arachis hypogea, padi atau Oryza sativa, kelapa, dan lain-lain. Tumbuhan berbiji tertutup dibedakan menjadi dua kelas, yaitu tumbuhan dikotil atau berkeping 2 dan tumbuhan monokotil atau berkeping 1. Nah, waktunya sudah habis. Tolong jelaskan kembali perbedaan antara tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Ya, baiklah, kita akhiri pelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan dipelajari perbedaan antara tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.